Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang puasa. Kaitannya yaitu tentang perkara yang membatalkannya, qada puasa, fidyah, kafarat, dan niat dalam puasa. Yang namanya puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkannya dengan disertai niat mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sesuatu yang membatalkannya itu banyak. Yang pertama yaitu masuknya sesuatu pada salah satu lubang yang ada dalam tubuh, baik mulut, hidung, telinga, kubul, ataupun dubur. Masuknya tersebut itu secara sengaja. Makan ini termasuk masukkan sesuatu ke dalam lubang. Dalam hal ini ketika seseorang sengaja makan atau minum maka otomatis puasanya batal, berbeda ketika dia tidak sengaja. Artinya ketika ia lalai ataupun lupa bahwasanya dia sedang melakukan puasa, maka dalam hal ini puasanya tidak batal. Yang kedua yaitu menyengaja muntah-muntah. Itu termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu jima, berhubungan badan di bulan puasa. Ini selain membatalkan puasa, ini juga akan mendatangkan seseorang untuk membayar kafarat. Selanjutnya lagi adalah istimna, menyengaja mengeluarkan mani dengan bersentuhan kulit ataupun yang lainnya. Ketika seseorang menyengaja mengeluarkan mani, ini bisa membatalkan puasa. Selanjutnya lagi adalah murtad, keluar dari Islam, dan yang terakhir adalah hilangnya akal. Ketika seseorang hilang akalnya, baik sebab gila, kerasukan, atau sakit, otomatis ini puasanya batal. Ada hal-hal yang kebanyakan orang tidak tahu bahwasanya hal demikian itu bisa membatalkan puasa. Di antaranya yaitu adalah impus. Orang sakit, maklumlah orang sakit itu bisa dan diperbolehkan untuk membatalkan puasa, tidak puasa. Namun ketika impus itu, karena dalam impus itu mengandung vitamin dan suplemen makan yang bisa menyebabkan ia tidak lapar, maka dalam hal ini menurut ulama bisa membatalkan puasa. Hal lain adalah ketembat atau garuk-garuk telinga. Ini banyak orang yang tidak tahu garuk-garuk telinga ataupun mohon maaf ngupil sampai termasuk masuk ke bagian tubuh yang agak dalam, ini bisa membatalkan puasa. Namun banyak orang yang masih menganggapnya hal biasa saja. Terus bagi orang yang meninggalkan puasa, wajib baginya untuk melakukan qada. Apa itu qada? Qada itu melakukan ibadah di lain waktu. Dalam hal ini puasa ini wajib ketika seseorang meninggalkannya, wajib melakukannya di bulan-bulan atau di hari-hari selain bulan Ramadan. Itu qada. Qada itu bisa disebabkan satu, orang yang meninggalkannya karena seperti musafir, orang yang melakukan perjalanan, ini wajib qada tanpa adanya bayar fidyah. Begitupun juga adalah orang yang sakit ataupun orang yang hamil, orang yang menyusui, yang mengkhawatirkan akan kesehatan tubuhnya. Artinya ini dikategorikan sakit karena apa? Ketika dia khawatir akan timbulnya penyakit lain atau menghambat perkembangan kesehatannya ataupun malah memperburuk kesehatannya, ini menurut ulama termasuk dalam kategori sesuatu yang memperbolehkan tayamum. Dalam hal ini boleh untuk tidak puasa serta dia hanya berkewajiban qada tanpa bayar fidyah. Berbeda lagi ceritanya ketika ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui tersebut itu mengkhawatirkan akan anaknya. Dalam arti ibu hamil khawatir akan jadinya tidak sehat, terus ibu menyusui khawatir air susunya kurang, anaknya rewel, khawatir pada anaknya. Ini maka selain qada dia wajib bayar fidyah. Berapa itu fidyah? Satu fidyah itu adalah
7 ons. 7 ons beras, atau misalkan sampean repot beli 7 ons beras, kita uangkan saja, kita berikan kepada fakir miskin. Terus ada lagi, ketika seseorang tersebut itu qadha, seperti halnya musafir yang tidak membayar fidyah, namun karena dia belum sempat qadha sampai ketemu bulan puasa yang selanjutnya, maka wajib baginya selain qadha dia juga wajib bayar fidyah. Ada lagi taraf yang ketiga, selain qadha dia itu wajib bayar kafarat, pelebur. Apa penyebabnya? Karena dia melakukan hubungan badan jima di bulan puasa. Fidyah ini kafarat ini berlaku bagi mereka-mereka yang wajib puasa, ya, bagi mereka-mereka yang wajib puasa. Ketika seseorang jima meskipun sama istrinya sendiri itu di bulan Ramadan, maka wajib baginya selain qadha dia juga wajib membayar kafarat sebesar, dalam kitab disebutkan, kitab fikih, memerdekakan budak atau memberi makan 60 fakir miskin dalam 1 hari. Artinya ketika dia jimanya selama 1 kali, dalam 1 hari, otomatis dia bayarnya 60 kali. Atau puasa selama 2 bulan berturut-turut dalam 1 hari melakukan hubungan badan. Selanjutnya, dalam topik yang selanjutnya itu membahas tentang niat. Dalam puasa, niat itu berbeda sebagaimana dalam sholat ataupun zakat ataupun haji. Ya. Kalau dalam puasa, niat itu adalah definisi awal daripada niat itu adalah qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bersertaan dengan melakukannya. Namun dalam puasa, karena seseorang itu kesulitan menyengaja niat bersertaan dengan masuknya awal waktu puasa, ini menurut ulama karena kesulitan seseorang, maka wajib bagi ia untuk tabiyitun niat. Apa itu tabiyitun niat? Menginapkan niat sebelum masuknya fajar, sebelum diwajibkannya puasa. Hukumnya wajib. Andaikan dia lupa niat sedangkan puasanya puasa fardu, maka puasanya tidak sah. Berbeda lagi ketika puasanya adalah puasa sunnah. Selagi sampai tergelincirnya matahari ia belum makan, belum minum, atau belum melakukan sesuatu yang membatalkannya, ia niat, contoh di jam 9 siang, jam 10 siang, maka sah-sah saja puasanya. Ya. Misalkan sampai kerepotan, lupa niat, kita bisa ikut pendapat Imam Malik, yaitu puasa selama 1 bulan penuh, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Saya niat berpuasa selama 30 hari selama bulan Ramadan, mengikuti pendapat daripada Imam Malik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirul qauli wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.